Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendaftar dan menggunakan layanan dari Bisnet.Geo yaitu untuk Neolite ya. Neolite merupakan VPS cepat dengan SSD storage. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun di Bisnet.Geo, silakan masuk aja ke portalnya, yaitu di sini diklik portal. Nah, kalau misalnya belum punya, tinggal klik aja register. Di sini isikan nama, alamat email, password, confirm password sama nomor telepon ya. Karena di sini saya udah punya, maka saya tinggal login aja. Setelah itu, uh, Neolite itu kenapa sih kok kita akan membahas Neolite? Neolite itu adalah VPS dengan jaminan ketersediaan tinggi ya. Untuk networknya itu sampai dengan 10 gigabit per second. Terus uh, untuk harganya pun relatif lebih murah jika dibandingkan dengan produk-produk yang lain ya, yang di compute yang lain. Misalnya Neo Virtual Compute, ini harganya juga beda dengan yang Neo Lite karena basisnya itu beda ya. Oke, setelah kita login, ini dia tampilannya seperti ini. Kita langsung aja coba create ya. Di sini kita pilih yang compute, kemudian Neo Lite. Kita klik aja create new. Sebagai contoh, di sini saya akan kasih nama demo ya. Nama servernya ya, nama service name-nya itu saya kasih nama demo. Teman-teman bebas bisa ganti apa aja boleh, di situ namanya bebas. Kemudian untuk regionnya di sini hanya ada satu pilihannya, yaitu West Java. Terus untuk flavornya itu adalah jenis VPS-nya ya, atau ukuran kapasitas RAM dan juga CPU core-nya. Di sini untuk XS atau extra small itu ada 1.1, berarti 1 GB RAM dan 1 core CPU. Terus kemudian ini 2.1 adalah 2 GB RAM dan 1 core CPU. Sebagai contoh di sini saya akan pilih yang 4 core CPU dan 4 GB RAM. Kemudian untuk billing cycle-nya itu berapa lama gitu ya kan, tagihannya gitu ya. Maksudnya siklus pembayarannya itu berapa, ada yang bulanan, ada tahunan. Kita pilih aja yang bulanan. Dan di sini harganya adalah 165.000 kurang lebih segitu. Nanti ada mungkin ada PPN ya di sini. Kemudian untuk operating system saya biasa menggunakan Ubuntu 20.04. Teman-teman sesuaikan saja mau pakai Ubuntu atau distro yang lain. Di sini ada CentOS 7, Rocky 8 dan Fedora juga ada ya. OpenSUSE juga ada. FreeBSD juga ada. Tinggal pilih sesuai dengan selera atau kebiasaan teman-teman pakainya yang mana. Terus di sini kita perlu menambahkan SSH key. Kalau misalnya teman-teman udah pernah menambahkan SSH key, itu di sini akan muncul ya. Di sini saya ada DMU key. Kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa klik yang ini ya. Create SSH key. Misalnya contohnya coba kayak jangan tadi kan demo ya. Demo key misalnya kayak gitu. Terus teman-teman tinggal klik create. Setelah di create nanti private key-nya itu akan otomatis ke download. Nah, private key itu gunanya untuk login ke server ini ya ketika kita SSH. Oke, saya menggunakan DMU key dan private key-nya ini udah saya simpen di my document, ada di sini. Terus untuk SSH console username tinggal kasih aja ya, misalnya bebas, nanti teman-teman mau masuknya pakai apa. Saya di sini username-nya adalah D minor, kemudian password-nya oke seperti ini. Setelah semua oke ini ya, kemudian kita klik next. Coba klik next.
Oke, ini ya, ada yang salah ya. Demo ini nggak boleh, terlalu pendek namanya. D jangan kasih ini deh. Untuk yang ini kan mau saya pakai buat web panel ya. Saya kasih nama web panel aja. Jadi tadi tulisannya itu kurang panjang ya, nama service name-nya. Kita tinggal klik next. Nah, di sini ini adalah opsi untuk payment-nya. Payment-nya itu bisa melalui ATM, bank transfer, credit card, dan lain-lain. Teman-teman sesuaiin mau pakai yang mana, nanti tinggal klik order aja. Setelah klik order, nanti muncul cara untuk membayarnya, baik itu bank transfer, ATM, ataupun QR kalau nggak salah juga ada. Setelah pembayaran dilakukan, nanti di sini statusnya akan pending kurang lebih sekitar 5 menitan, nanti dia akan aktif ya. Di sini perlu waktu agar servisnya aktif. Cara untuk login ke server ini adalah dengan menggunakan SSH client ya. Teman-teman bisa menggunakan putih kalau di Windows. Nah, teman-teman bisa pakai putih. Kalau misalnya di Linux ataupun di macOS itu bisa pakai terminal langsung ya. Di Windows pun sebenarnya bisa pakai CMD, command prompt ya, tapi teman-teman harus aktifkan dulu telnet kliennya ya, telnet kliennya di Windows Service-nya. Oke, kita coba ke sini. Sorry, kita buka terminal. Kita gedein dikit. Nah, saya masuk ke direktori di sini ya, di dokumen, karena ini adalah private key-nya ya. Jadi ada di folder dokumen. Jadi saya akan masuk ke folder dokumen. Kita lihat di sini ada yang ini ya, private key-nya. Cara masuknya adalah dengan SSH-i, kemudian nama key, terus username, dan alamat IP. Kita copy dulu alamat IP-nya. Kita SSH-i dmu key.pem, kemudian username-nya tadi adalah ini ya, deminor at alamat IP-nya, Ctrl V. Nah, kita ketik aja enter. Oke, ini kita remove dulu ya. User demo titik ssh known host. Kita coba lagi ini ya, SSH. Nah, yes. Nah, ini kita sudah masuk ke server. Selanjutnya kita akan coba tes koneksi Bisnet Geo ini. Kita coba speed test ya. Kita pakainya speed test CLI ya. Jadi kita pakai speed test CLI command line karena ini kan kita nggak ada tampilan graphical user interface-nya ya di Ubuntu server ini. Jadi kita pakainya yang CLI command line interface. Oke, kita copy paste aja. Kita install dulu untuk CURL-nya. Sudo apt update.
Tunggu kita update dulu repositorinya. Terus kemudian kita coba install cwrl curl. Setelah selesai kita copy yang ini. Terus kita paste. Ini lagi download paketnya ya, paket installernya. Setelah selesai kita jalankan install speed test. Setelah selesai kita jalankan speed testnya. Nah, ini kita ada EULA-nya, end user license agreement, kita yes aja. Nah, ini kita lagi coba tes ya. Ini coba speed test ke padi internet. Hasilnya adalah speed testnya download di 924 Mbps dan uploadnya ada di 898. Jadi kalau misalnya itu speednya keren ya, jadi gigabit. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat tampilan grafiknya, ini seperti ini. Nah, jadi speed testnya itu downloadnya 924, uploadnya 898. Untuk providernya adalah Biznet GeoCloud. Oke ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita lanjut untuk tutorial selanjutnya ya, masih membahas tentang Biznet Geo Neo Lite. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.